Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes ujian TOEFL. Bagian Structure and Written Expression skill 8 non-close connector yang memiliki dua fungsi sebagai subjek ya. Jadi untuk bagian ini konektor yang memiliki fungsi ganda itu ada what, ada which, dan ada who. Jadi ada 3 ya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kita, di sini ada 2 contoh kalimat ya. I know what happened yesterday. Nah, kalau kita perhatiin, di sini what langsung ketemu dengan kata kerja, yang mana what ini sebagai konektor. Apakah ini kalimatnya keliru? Enggak ya, karena dalam kalimat ini sudah lengkap ya, sudah ada 2 subjek, 2 kata kerja, dan 1 konektor. Satu subjeknya lagi itu diwakilkan oleh what ya, jadi udah tepat. Begitu juga kalimat yang di bawahnya, we are thinking about what happened yesterday. Ya, ini juga sudah ada 2 subjek dan 2 kata kerja dan 1 konektor ya, yang mana subjek itu we dan what ya. Konektor juga diwakilkan oleh what ya. Begitu. Nah, mungkin untuk lebih memantapkan pemahaman kita, langsung ke contoh soal ya. Di sini the company was prepared. The company-nya sebagai subjek, was prepare-nya itu kata kerja ya. Kemudian di sini muncul lagi happen ya, yang mana happen itu kata kerja. Jadi sudah ada 2 kata kerja dan 1 subjek. Kekurangannya itu 1 subjek dan 1 konektor. Ya, ya udah kita pilih aja di pilihan gandanya. Kita cek yang A. Di sini it. It itu dia sebagai subjek ya. Kurang konektor. Yang B, the problem. The problem jadi sebagai subjek. Berarti kurang konektor ya. Nah, yang konektor itu antara pilihan C dan D. Tapi, when di sini dia hanya merangkap fungsi sebagai konektor saja, nggak bisa jadi subjek. Makanya untuk contoh soal ini jawabannya yang C, yaitu what. Yang mana what sebagai konektor dan juga memiliki fungsi sebagai subjek. Ya, begitu. Nah, itu untuk non-close connector yang merangkap fungsi sebagai subjek. Ya. Oke, agar lebih memantapkan pemahaman kita, boleh kita mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 10 di sini ya. Kita analisis dulu untuk nomor 1 dan nomor 2 yang mana sudah dikoreksi ya. Nomor 1 di sini the teacher itu sebagai subjek ya, kemudian diikuti dengan heard sebagai verbanya. Di sini who itu merangkap 2 fungsi ya, selain sebagai konektor dan juga sebagai subjek. Langsung ketemu dengan kata kerjanya answer ya. Udah tepat ya, sudah ada 2 subjek, 2 verba, dan 1 konektor. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya C. Nomor 2 di sini ya. Nomor 2 I sebagai subjek ya, do not understand ini sebagai verbanya. Kemudian what ini sebagai konektor. Tapi setelah what itu muncul subjek it ya. Artinya nomor 2 ini kelebihan 1 subjek ya. Harusnya it nggak usah lagi. Jadi nomor 2 itu incorrect ya. Kemudian when ini sebagai kata kerja. Selanjutnya nomor 3 di sini ya. Nomor 3 of the three movies ini sebagai objek preposisi, dia bukan sebagai subjek ya. Kemudian diikuti dengan I ini sebagai subjek, cannot decide ini sebagai modal alias kata kerja ya. Diikuti dengan which, yang mana which ini dia merangkap 2 fungsi ya, selain sebagai konektor dan juga merangkap sebagai subjek. Kemudian diikuti dengan to be-nya is. Sudah ada 2 subjek, 2 kata kerja, dan 1 konektor. Jadi nomor 3 sudah correct ya. Kemudian untuk nomor 4 di sini ya. Nomor 4, she sebagai subjek, diikuti dengan didn't remember itu sebagai kata kerja ya. Di sini dia merangkap 2 fungsi ya, selain sebagai konektor dan juga sebagai subjek. Tapi in her class itu bukan kata kerja. Jadi nomor 4 itu kekurangan 1 kata kerja. Jadi nomor 4 itu incorrect ya. Kemudian untuk nomor 5, no one. No one ini dia subjek tunggal ya. Diikuti dengan to be-nya is, udah tepat penggunaannya ya. Kita cek lagi di sini ada what sebagai konektor dan juga merangkap sebagai subjek. Tapi did ya, did ini kata kerja, tapi setelah did ketemu lagi dengan subjek it ya. Harusnya nggak usah pakai it ya, gitu. Jadi untuk nomor 5 itu incorrect ya. Untuk nomor 6 sekarang ya. Nomor 6 di sini we sebagai subjek diikuti dengan found out ini sebagai kata kerja ya. Which merangkap 2 fungsi ya,
lain sebagai konektor, dan juga sebagai subjek. Diikuti dengan to be-nya was. Was ini sebagai kata kerja. Jadi nomor 6 itu sudah ada 2 subjek dan 2 kata kerja dan 1 konektor ya. Nomor 6 sudah korek. Kemudian untuk nomor 7 ya. Nomor 7 sini ini pola kalimat kata tanya ya, kalimat tanya ya. Jadi kalau pola kalimat tanya itu verbanya di depan subjek ya. Oke, do sebagai subjek, you sebagai kata kerja, kemudian diikuti dengan what, yang mana what ini sebagai konektor dan juga merangkap sebagai subjek ya. Cause di sini sebagai sebagai kata kerja ya. Itu to die ini to infinitive. Jadi nomor 7 itu sudah ada 2 subjek, 2 predikat, dan 1 konektor. Jadi nomor 7 sudah korek ya. Kemudian untuk nomor 8 sekarang ya. Nomor 8 di sini I sebagai subjek, am sebagai kata kerja ya, to be, kemudian diikuti dengan which ya. Which di sini diikuti dengan kata it. Nah, seharusnya ini nggak usah dipakai lagi karena which itu dia merangkap 2 fungsi ya. Jadi untuk nomor 8 itu incorrect. Kemudian untuk nomor 9 di sini ya. We sebagai subjek, do sebagai kata kerja bentuk kedua, diikuti dengan who ya. Who itu merangkap sebagai subjek dan konektor, diikuti dengan will be ya. Yang mana will be ini merupakan bentuk modal. Kebetulan ada kata bantu be-nya. Karena apa? Karena the best itu bukan kata kerja. Karena modal itu selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ya. Kalau nggak diikuti dengan kata kerja, dia harus pakai kata bantunya itu be ya. Jadi untuk nomor 9 sudah ada 2 subjek, 2 kata kerja, dan 1 konektor ya. Nomor 9 korek. Kemudian nomor 10 di sini ya. Nomor 10, she sebagai subjek, saw itu sebagai kata kerja, diikuti dengan what ya. What itu menangkap 2 fungsi ya. Tapi setelah what, in the box, in this closet, ini semuanya objek preposisi. Jadi nomor 10 itu kekurangan 1 kata kerja. Jadi nomor 10 itu incorrect. Sekian untuk pembahasan non-close connector yang memiliki fungsi ganda sebagai subjek.